Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wulandari, NIM 20071111468. Kelas C. Saya akan mempresentasikan tentang studi kasus kemacetan lalu lintas mata kuliah pengantar teknik dengan dosen pengampu Bapak Edi Yusuf Adiman, STMSC. Studi kasus kemacetan lalu lintas. Pembahasan. Yang pertama, pengertian kemacetan. Yang kedua, penyebab kemacetan. Yang ketiga, dampak kemacetan. Yang keempat, permasalahan. Yang kelima, solusi kemacetan. Yang keenam, yaitu permasalahan yang akan diambil, yaitu kemacetan pada U-turn di Jalan HR Subrantas Pekanbaru. Dengan menganalisis penyebab kemacetan pada titik tersebut, tindakan yang sudah diambil mengenai permasalahan tersebut, permasalahan yang timbul setelahnya, serta solusi terhadap masalah. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian kemacetan. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Penyebab kemacetan. Yang pertama itu faktor ekonomi. Banyaknya masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan. Dan adanya rumah-rumah kumuh atau bangunan liar dapat menyebabkan kemacetan. Karena mereka ini akan mempersempit bahu jalan yang akan menghambat jalannya kendaraan, mengakibatkan kemacetan. Yang kedua itu faktor hukum. Masih kurang tegasnya hukum di daerah itu dapat menyebabkan kemacetan tetap terjadi. Yang ketiga, faktor geografis. Contohnya seperti banjir, perbaikan jalan, adanya jalan yang longsor, kemacetan lalu lintas di perlintasan sebidang karena adanya kereta api yang lewat serta adanya kendaraan keluar masuk dapat menyebabkan kemacetan. Yang keempat itu faktor kepadatan penduduk. Arus yang melewati jalan telah melampaui kapasitas jalan karena di daerah tersebut memiliki populasi penduduk yang cukup padat. Dampak kemacetan lalu lintas. Yang pertama itu pemborosan BBM. Kemacetan menyebabkan kendaraan menjadi terhambat sehingga terjadi pembakaran yang tidak efektif. Yang kedua itu pemborosan waktu. Akibat kemacetan, waktu yang harusnya kita tempuh segini karena kemacetan jadi melambat. Jadinya kita pemborosan waktu juga. Yang ketiga itu menimbulkan polusi udara. Laju kendaraan menjadi lambat dan pembakaran pun menjadi lama. Pembakaran yang lama akan menghasilkan karbon dioksida sehingga akan menimbulkan polusi udara yang semakin banyak. Yang keempat itu mengganggu kelancaran kendaraan darurat seperti ambulans dan pemadam kebakaran dalam menjalankan tugasnya. Yang keempat itu permasalahan. Permasalahan kemacetan lalu lintas sangat sulit untuk dihilangkan, paling tidak hanya dapat dikurangi kepadatannya. Hal ini disebabkan karena kemacetan lalu lintas dipengaruhi oleh banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lainnya. Letak geografis suatu daerah salah satunya. Untuk mengatasi atau paling tidak mengurangi kemacetan itu, kita harus mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya kemacetan lalu lintas. Apa dampak negatif yang timbul akibat dan bagaimana upaya yang dapat kita lakukan bersama agar dapat mengurangi terjadinya kemacetan lalu lintas tersebut. Solusi kemacetan. Yang pertama itu penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum. Yang kedua, penggunaan jalur satu arah. Dan yang ketiga, pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi. Yang keempat, pembuatan skywalk. Yang kelima, penetapan sistem aturan ganjil genap. Yang keenam, penetapan electronic road pricing atau ERP. Ini
contoh penyediaan sarana transportasi umum yang menjadi salah satu solusi kemacetan. Serta ini Skywalk di Cihampelas, Bandung. Ini road pricing atau sistem jalan berbayar ini sudah diterapkan di negara Singapura. Kita masuk dengan masalah yaitu kemacetan pada U-turn di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Jalan HR Subrantas merupakan salah satu jalan di Pekanbaru yang kerap kali mengalami kemacetan di beberapa titik. Salah satu titik kemacetan yang ada di Jalan HR Subrantas tersebut berada pada sekitar persimpangannya dengan Jalan Purwodadi. Analisis penyebab kemacetan pada titik tersebut. Yang pertama, lalu lintas yang padat. Terdapat banyak kendaraan yang melintas, ditambah masih bebas melintasnya kendaraan bertonase besar seperti mobil CPU, mobil pengangkut kayu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu pedagang kaki lima di trotoar jalan. PKL yang berjualan di tepi jalan menyebabkan jalan menjadi sempit. Yang ketiga, U-turn atau putaran balik. Pada jaringan jalan dua arah terbagi, biasanya pada panjang atau jarak tertentu pada medianya. Bagian tengah pembatas dua jalan berlawanan arah diberi bukaan. Fungsinya adalah melayani gerakan memutar balik bagi sebagian arus lalu lintas atau kendaraan dalam berpindah jalur atau arah untuk mencapai tujuan perjalanannya. Ini adalah gambaran U-turn yang merupakan titik macet pada Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Tindakan yang sudah diambil mengenai permasalahan tersebut. Yang pertama itu penertiban PKL oleh petugas Satpol PP. Petugas Satpol PP rutin melakukan penertiban pedagang kaki lima atau PKL yang berjualan di bahu jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Yang kedua itu penutupan U-turn. Pengendara tidak bisa lagi memutar di satu U-turn di dekat Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru. Kini telah dilakukan pemasangan pagar secara permanen oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru pada U-turn tersebut. Ini adalah kondisi lapangan U-turn di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Ini setelah penutupan U-turn di Jalan HR Subrantas, Pekanbaru. Ya, selanjutnya yaitu permasalahan yang timbul setelahnya. U-turn di Jalan HR Subrantas Pekanbaru yang berada di dekat persimpangan Jalan Purwodadi kerap menimbulkan kemacetan dan keluhan warga karena banyaknya kendaraan yang menumpuk. Penutupan U-turn tersebut telah dilakukan dengan tujuan mengurangi kemacetan yang terjadi. Tetapi, kemacetan baru justru ditimbulkan akibat penutupan tersebut. Menurut Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru, para pengendara memang butuh penyesuaian dengan U-turn yang sudah ditutup. Nah, solusi terhadap masalahnya itu yang pertama pemindahan bukaan media. Mengingat salah satu U-turn di Jalan HR Subrantas tersebut menimbulkan kemacetan dan tumpukan kendaraan karena posisinya yang terlalu dekat dengan persimpangan masuk Jalan Purwodadi, maka pemindahan bukaan median di lokasi yang lebih strategis bisa menjadi pilihan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang kedua itu memilih jalan alternatif. Kemacetan di jalan U-turn tersebut bukanlah kemacetan permanen, melainkan kemacetan yang terjadi pada jam-jam sibuk. Pengendara bisa memilih jalan lain untuk memutar karena terdapat beberapa jalan alternatif di sana. Kesimpulan. Kemacetan adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Penyebab dari kemacetan mulai dari masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar jalan, kurang tegasnya hukum terhadap pelanggar, kurang efektifnya letak geografis jalan, dan populasi penduduk yang padat. Dampak kemacetan lalu lintas antara lain pemborosan BBM, pemborosan waktu, serta menimbulkan polusi udara. Kemacetan jalan dapat diselesaikan dengan adanya penyediaan dan pemeliharaan sarana transportasi umum. Penggunaan jalur satu arah yang dapat menghindari pemotongan jalur kendaraan dari awal berlawanan.
pembatasan kepemilikan kendaraan pribadi, pembuatan skywalk untuk mengurangi konflik antara pejalan kaki dengan pengendara, penetapan sistem aturan ganjil genap pada plat kendaraan, dan penetapan electronic road pricing atau ERP. Baik, sekian presentasi tentang studi kasus kemacetan lalu lintas untuk memenuhi tugas UAS saya pada mata kuliah pengantar teknik dengan dosen pengampu Bapak Edi Yusuf Adiman STMSC. Mohon maaf apabila ada salah kata, dan terima kasih kepada Bapak Edi Yusuf Adiman selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknik. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.